Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para ahli bait, para ustadz dan orang-orang tua saya, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saya ceramah. Dan ini tidak panjang-panjang, lebih kurang 2 jam insyaallah. Bapak Ibu, kurang 2 jam. Ini nikmat yang besar ketika Allah berikan kepada kita semua. Dan kemudian kepada saya tidak memanggil Pak RT, saya memanggil Bang Romi, karena saya sudah menganggap abang saya sendiri meskipun dia tidak menganggap saya sebagai adiknya. Mudah-mudahan ini nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmatnya. Allahumma ja'al ni'matana da'imatan wa daulatana qa'imatan. Ya Allah, kekalkanlah nikmat kepada Bang Romi, kepada kita semua, dan jadikanlah negeri kami ini negeri yang kekal abadi dalam lindungan-Mu ya Allah. Dan kemudian wa auladana ulamaan, dan jadikanlah anak-anak kami menjadi ulama. Wala tusallit alaina zaliman ya Allah, dan jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin yang menganiaya kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu sudah pasti. Allah tambah nikmat dalam artian jumlahnya bisa jadi Allah tambah, kemudian dalam bentuk yang lain juga bisa jadi Allah tambah. Karenanya kemudian kita bersyukur. Bapak Ibu, kalau pernah kita mendengar negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Bapak Ibu pernah enggak mendengar kalimat itu? Sering ya, apalagi kalau sudah sholat Jumat. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana sebenarnya kita temukan ayat ini? Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebenarnya seperti apa? Ada dulu peninggalan generasi sesudah Ratu Balqis. Ratu Balqis. Ini raja perempuan, ratu luar biasa. Kayanya Masya Allah, luar biasa. Bayangkan, dia punya istana, lebarnya itu 80 hasta. Panjangnya itu 80 hasta. Lalu kemudian lebarnya itu 40 hasta, tingginya itu 30 hasta. Berarti kalau 80 hasta itu 40 meter. Itu baru panjang. Lebarnya 30 hasta berarti berapa? 15 meter. Panjangnya lebarnya 30 hasta. Berarti 15 meter. Itu bukan rumahnya, tapi itu kursinya. Kursinya Ratu Balqis. Luar biasa. Yang mengherankan, itu kursi bukan terbuat dari kayu jati. Itu kursi terbuat dari emas. Luar biasa. Emasnya itu Masya Allah. Jadi negeri ini ketika didakwahi oleh Nabi Sulaiman, maka kemudian negeri ini menjadi negeri yang beriman. Maka kemudian ketika mereka beriman kepada Allah, Allah berikanlah nikmat kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Allah jelaskan dalam Quran surah Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Sungguh telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi negeri Saba. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sebelah kanan mereka, di sebelah kiri mereka ada apa? Ada 2 kebun. Sebelah kiri itu kebun gandum,
kebun sayur-sayuran yang bisa dimasak, tepung gitu kan. Kemudian di sebelah kanan ada buah-buahan. Buah-buahan, Masya Allah, luar biasa. Buah apapun bisa kita nikmati di situ. Itu negeri Sabak itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tempat orang sudah tahu. Seisi dunia ini pada masa itu sudah tahu itu tempat kalau orang lewat di situ, Bapak Ibu. Kalau orang lewat di situ, orang berhenti, bisa masak sendiri, bisa makan sendiri. Orang kalau ingin mengambil buah, memetik buah, maka kemudian tidak perlu dipetik seperti ini, Pak. Petik nggak perlu. Pakai penjolok nggak perlu. Nggak perlu. Cukup bawa keranjang, jalan di bawahnya, lalu kemudian jalan. Tinggal menunggu waktu, maka keranjang kita akan full. Itu Masya Allah. Full. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizki mir rabbikum washkuru lahu. Makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun. Nah ini dia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri kalian itu negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang nyaman. Dan Allah Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Itulah negeri, Pak. Kalau kita dengar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, peninggalan generasi sesudah Ratu Saba. Tapi kemudian sesudah negeri itu penduduknya sudah tidak beriman, sampai kemudian Rabbana ba'id baina asparina. Ya Allah, karena nikmat itu sudah terbiasa, maka kemudian mereka berdoa, ya Allah, jauhkan nikmat itu dari kami. Karena sudah biasa makan enak gitu kan. Jauhkan nikmat itu dari kami. Maka kemudian mereka sudah mulai ingkar kepada Allah. Anak-anaknya tidak soleh, masyarakatnya sudah tidak rukun, tidak bersatu lagi. Lalu kemudian fa'aradu fa'arsalna alaihim. Ketika mereka sudah ingkar, kami turunkan kepada mereka banjir yang besar. Maka dua bendungan itu jebol. Jebol dua bendungan itu, hancurlah negeri itu. Maka sesudah itu tak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di situ jenis buah-buahan, kecuali satu pokok pohon yang bernama sidir. Apa itu sidir? Bapak tahu sidir? Itu buahnya, daunnya lebat, tapi berduri. Bunganya putih. Bunganya putih. Masya Allah. Bunganya putih, tak ada yang tumbuh di situ kecuali pohon tersebut. Namanya pohon sidir. Sampai sekarang kalau kita ke Mekah, Bapak Ibu yang ada rezeki ke sana, di Yaman dan sekitar Mekah itu ada pohon sidir tersebut. Tak ada yang tumbuh di negeri Yaman itu kecuali pohon itu. Tetapi kemudian lebah datang menghisap bunga tersebut, madu yang warna putih, madu agak keputih-putih merah-merahan. Itu namanya madu sidir. Madu sidir itu madu terbaik sepanjang sejarah dunia sampai sekarang. Dibanding madu sialang, enggak banding itu, Pak. Kalau madu sialang itu kan tuh bagus, terkenal kualitasnya. Cuman sekarang udah berubah pula namanya. Bukan madu sialang, madu sialan katanya. Karena udah bercampur ya kan. Itu madu sidir, Masya Allah. Harganya itu saya pernah beli, Pak. Saya pernah beli, harganya itu setengah kilo 400.000. Sekarang madu itu masih ada. Kalau Bapak mau masih ada di rumah, tinggal jadikannya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri itu menjadi negeri yang gersang. Tak ada yang tumbuh di situ. Apa sebab? Mereka ingkar kepada Allah. Sama dengan ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita tidak bersyukur, maka Allah cabut perlahan-lahan nikmat itu. Bisa saja jumlahnya tetap, tapi kemudian keberkahan Allah hilangkan. Kenapa? Karena di tempat tersebut sudah biasa maksiat gitu ya. Sudah biasa acara-acara yang tidak bermanfaat gitu. Inilah ketika kita beriman, rukun antara sesama kita, maka kemudian Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ini yang kita harapkan, rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, acara-acara yang ini yang Masya Allah luar biasa. Allah berikan nikmat kepada keluarga ini, maka dibuat acara. Acaranya tidak organ tunggal. Acaranya tidak acara maksiat. Diundang ustadz, ceramah.
diundang Ustaz Darajat, Masya Allah, tilawah baca Quran. Ada Ustaz Aziz Muslim nanti yang akan mendoakan kita. Ini supaya apa? Supaya berkah. Ada kadang orang begitu menaiki rumah, anaknya menikah, langsung pakai organ tunggal joget-joget tak jelas. Nah, ini berarti keberkahan Allah hilangkan. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal musik. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Yang mengharamkan itu, kalau lagunya lagu-lagu tidak jelas, musiknya musik-musik tidak jelas. Misalnya begini, apa lagu apa itu? Apa salah dena idikan duang, dikasih musik, itu haram tuh. Ulama semua haram berpendapat tuh. Tapi kalau kemudian tala'al badru alaina, itu bagus itu. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabala al-magib talibal qurbal habib. Itu bagus. Anak kita menikah, lalu kemudian kita undang orang-orang lain untuk rebana daripada organ tunggal tak jelas, maka kemudian negeri tersebut kalau sudah seperti itu, ketika mereka beriman kepada Allah, maka kemudian Allah berikan berkah dan rahmat kepada mereka. Sekarang kita tarik kesimpulan, tidak boleh lama-lama karena makanan sudah tersedia. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama, ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan kekalkan nikmat itu. Allah berikan rahmat pertolongan kepada orang tersebut. Allah jadikan negeri itu negeri yang seperti yang kita sebutkan tadi. Apa? Negeri Sabak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, hindari maksiat, hindari judi, hindari narkoba, hindari joget-joget tak jelas, organ tunggal tak jelas, itu haram hukumnya. Maka kemudian ketika dihindari itu, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kemudian banyakkanlah acara-acara yang bermanfaat seperti ini. Lalu setiap ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya sebagai pembicara banyak khilaf, salah dan kata kepada para ustadz, kepada orang tua saya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bersama untuk kita semua, sehingga negeri kita ini, Belilas ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.